Pertanyaan apakah Persib Bandung akan hat-trick juara DBD Super League akan terjawab di pertandingan antara Bayangkara Presisi Lampung FC dengan Persib Bandung di hari Kamis malam. Karena menurut gue ini merupakan satu dari dua final yang akan menentukan siapa yang akan menjadi juara dari BRI Super League. Apakah Persib Bandung yang akan mengukir sejarah hat-trick juara atau justru Borneo yang bisa menyalip jika nanti Persib Bandung kembali tergelincir ketika bermain di hadapan supporter dari Bayangkara FC. Karena kita tahu performanya secara momentum anginnya lebih ke Borneo FC. Borneo tampil sangat luar biasa di 9 pertandingan terakhir, mereka tidak terkalahkan. Begitupun sebetulnya dengan Persib Bandung, tapi Persib Bandung baru saja tergelincir di 2 pertandingan terakhir. Draw melawan Dewa United yang sebetulnya secara kalkulasi mereka memang melakoni laga sulit di Banten, dan hasil draw merupakan hasil yang sebetulnya masih bisa diterima, tapi ketika harus berbagi poin dengan Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tentu ini sangat merugikan Persib Bandung karena kita tahu rekor Persib Bandung di musim ini mereka tidak pernah terkalahkan, selalu menang, dan hasil draw kemarin membuat akhirnya Arema FC merupakan tim pertama yang bisa mencuri poin dari kandang Persib Bandung di hadapan ribuan bobotoh yang memadati stadion kemarin. Sehingga pertandingan ini menurut gue akan menentukan nanti siapa yang akan berada di puncak klasemen di akhir pekan. Apakah Persib Bandung atau nanti Borneo FC yang bermain terlebih dahulu tandang ke Brawijaya Kediri di pertandingan pada hari Rabu sore. Gue mau preview dulu Persib melawan Bayangkara. Bayangkara kita tahu sekarang berada di posisi kelima klasemen sementara dengan raihan 47 poin, di mana Bayangkara sendiri sudah mengemas 14 kali kemenangan, 5 kali hasil seri, dan juga mengalami 10 kali kekalahan. 39 gol dicetak, dan juga tadi Akil sudah kebobolan 34 gol di musim ini, di mana dari 10 pertandingan terakhir tentu ini merupakan torehan yang cukup baik sebetulnya, karena Bayangkara FC sendiri mencatatkan 7 kali kemenangan dan juga mengalami 3 kali kekalahan, di mana 2 kali kekalahan didapatkan di 3 pertandingan terakhir. Kalau nggak salah mereka kalah dari Persis Solo dan juga mengalami kekalahan dari Persijap Jepara. Dua tim yang seharusnya mereka bisa menang, karena kita tahu Persijap dan juga Persis sekarang berada di posisi papan klasemen menengah ke bawah. Dan kalau kita lihat bagaimana performa di home ketika mereka bermain di hadapan pendukung mereka di Lampung, memang mayoritas mereka mengalami kemenangan, mencatatkan 9 kali kemenangan, 3 kali hasil seri, dan juga mengalami 2 kali kekalahan. Di mana ada 5 tim yang berhasil mencuri poin, 3 poin berhasil menahan imbang Bayangkara di kandang, yaitu ada PSM Makassar, ada Madura United di awal-awal musim, lalu juga ada Persita Tangerang, sedangkan 2 tim yang mengalahkan Bayangkara adalah tim besar yang berada di papan atas, yaitu Malut United dan juga ada nama Borneo FC yang juga bisa mengalahkan Bayangkara ketika bermain di kandang Bayangkara. Dari segi komposisi tim sebetulnya cukup baik, karena banyak sekali mantan pemain dari Persib Bandung yang sekarang berseragam dari Bayangkara FC, mulai dari Akil Safik yang pernah menjadi kiper pelapis dari Persib Bandung di beberapa musim sebelumnya. Lalu juga ada nama Putu Gede yang waktu itu pindah di pertengahan musim karena alasan kedinasan. Dan juga ada nama Rian Kurnia yang membawa Persib Bandung back to back juara, yang juga baru keluar dari Persib di musim lalu. Dan juga ada nama Spaso Sevic yang juga pernah membawa Persib Bandung juara Piala Presiden di tahun 2015. Tapi memang kalau kita lihat salah satu man to watch atau player to watch dari Bayangkara yang harus diperhatikan khususnya dari lini pertahanan di Persib Bandung adalah seorang Musa Sidibe. Ini merupakan pemain yang pernah berseragam Persis Solo, lalu pernah ke JDT, ke Johor Darul Taksim, dan juga kembali bermain di Super League berseragam Bayangkara FC. Dan impact-nya sangat luar biasa. Kita tahu Persija Jakarta menjadi salah satu korban dari skill dan juga kualitas dari seorang Sidibe. Dribblingnya sangat baik, eksekusi tendangannya dari luar kotak penalti juga sangat baik, sehingga ini akan menjadi ancaman khususnya untuk flank dari Persib Bandung, yaitu Eleno Reinders dan juga Kakang Rudianto yang harus bisa meredam seorang Musa Sidibe yang biasanya ditopang oleh Rio Matsumura, dan juga ada nama Henry yang salah satu tandem dari Sidibe di lini depan
penyerangan dari Bayangkara FC. Sehingga ini menjadi pertandingan yang sangat menarik karena kita tahu Persib Bandung sendiri memiliki lini belakang yang cukup baik di musim kali ini, baru kebobolan 18 gol dari 30 pertandingan. Tentu ini merupakan torehan yang sangat baik. Karena kalau kita lihat di pertandingan pertama, di paruh pertama di GBLA, Persib Bandung berhasil menang clean sheet 2-0. Saat itu brace dilakukan oleh seorang Ramon Tanke ke gawang dari Akil Safik yang menjaga gawang dari Bayangkara FC. Meskipun memang tadi gue katakan Persib Bandung kehilangan 4 poin di 2 pertandingan terakhir, tapi Persib Bandung sekarang berada di posisi pertama, masih berada di posisi pertama dengan koleksi 66 poin. Dari 29 kali pertandingan, mereka sudah mencatatkan 20 kali kemenangan, 6 kali hasil draw, dan juga mengalami 3 kali kekalahan. 50 gol sudah dicetak dan juga hanya kebobolan 18 gol. Kalau kita lihat torehan dari laga away Persib Bandung di musim kali ini, memang mayoritas mereka berhasil memenangkan pertandingan. Mereka berhasil mencuri 3 poin di 6 pertandingan, lalu berhasil mencuri 1 poin di 5 pertandingan, dan juga mengalami 3 kali kekalahan yang kebanyakan ini kekalahannya ini diterima ketika di awal musim, ketika mereka tandang ke Jepara, lalu tandang ke Bali ketika saat itu dijamu oleh Persita Tangerang, dan juga terakhir kekalahan away-nya ketika mereka bermain di Kiraha, kalah dari Malut United. Tapi kalau kita lihat dari 10 pertandingan terakhir, memang Persib Bandung setelah kalah dari Kiraha itu, di 10 pertandingan selanjutnya sampai dengan hari ini, belum pernah terkalahkan, 6 kali kemenangan, dan juga mencatatkan 4 kali hasil draw, di mana 2 draw dari 4 draw yang dihasilkan itu baru terjadi di 2 pertandingan terakhir. Sehingga menurut gue ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian, terutama di lini tengah, karena kita lihat di 2 pertandingan terakhir, Persib Bandung kalah di lini tengah dan juga tidak ada kreativitas ketika melawan Dewa United yang memiliki lini tengah yang sangat berkualitas, bahkan gua katakan salah satu yang paling baik di Liga. Persib Bandung sangat kesulitan untuk bisa mengembangkan pertandingan. Mereka hanya menguasai lini tengah di 10 pertandingan di 10 menit pertama sebelum akhirnya didominasi oleh Dewa United, dan juga Dewa akhirnya berhasil memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh para pemain belakang dari Persib Bandung. Jadi lini tengah menurut gue menjadi catatan, meskipun memang gue akuin Mark Klok menjadi salah satu pemain yang masih vital untuk Persib Bandung di dalam dan juga di luar lapangan. Tapi dari segi usia dan juga fisik sangat terasa ketika melawan Arema kemarin di akhir-akhir. Kita tahu Mark Klok sempat memberikan beberapa umpan lambung ke jantung pertahanan karena tidak adanya kreativitas setelah Tom Hai ditarik, dan umpan-umpan tersebut dianggap, dinilai, dipandang ini tidak efektif untuk lini serang dari Persib Bandung. Tapi pertanyaannya ketika Mark Klok dicadangkan, siapa yang seharusnya bisa menggantikan Mark Klok? Karena Persib Bandung kita tahu tidak memiliki pemain nomor 6. Ada nama Deddy Kusnandar yang sebetulnya juga dipinjamkan ke Bayangkara di awal musim, tapi belum bisa mendapatkan menit bermain yang banyak ketika kembali ke Persib Bandung. Lalu juga ada nama pemain muda dari Roby Darwis yang juga belum bisa mendapatkan jam bermain yang cukup banyak. Selain dari Mark Klok, Tom Hai juga sama, karena di beberapa pertandingan terakhir tampaknya para pemain lawan dari Persib Bandung ini sudah bisa tahu cara mematikan seorang Tom Hai. Tom Hai kita tahu tidak memiliki cara berduel yang baik, kekuatan bodinya tidak begitu baik, sehingga para gelandang bertahan dari pemain lawan ini sering langsung berduel dengan seorang Tom Hai ketika Tom Hai mendapatkan bola. Ini yang tentu menjadi kesulitan untuk Persib, karena Tom Hai sendiri memiliki peran vital dalam kreativitas dan juga menjadi otak serangan dari Persib. Ketika Tom Hai dimatikan, akhirnya deadlock, Persib Bandung harus bermain dari flank dan mengandalkan bola-bola atas. Dan itu sebetulnya bisa terakomodir ketika ada seorang Ramon yang kita tahu memiliki bola-bola atas yang sangat baik, tapi ketika kemarin Ramon tidak dimainkan, bahkan tidak ada dalam DSP, Andrew Yung tampak sangat kesulitan bermain bola-bola atas tersebut, apalagi kalau misalkan melihat back-back dari lawannya ini memiliki jangka ataupun postur tubuh yang tinggi. Begitupun dengan efektivitas pemain, khususnya lini depan, karena kita tahu sebetulnya Persib Bandung meskipun draw di 2 pertandingan terakhir, tapi peluangnya sangat-sangat banyak. Ada banyak peluang yang bisa disebutkan, tapi efektivitas di dalam memanfaatkan sekecil apapun peluang itu masih menjadi masalah untuk Persib Bandung. Sehingga ini harus menjadi concern, harus menjadi perhatian dari tim kepelatihan untuk bisa
mendorong para pemain ini memaksimalkan peluang sekecil apapun di depan gawang agar ketika pertahanan Persib yang sudah baik ini bisa dimaksimalkan dengan efektivitas yang baik sehingga Persib Bandung bisa membawa 3 poin dari Lampung. Teja Pakuala menurut gue akan kembali masuk starting 11 setelah kemarin sempat digantikan karena alasan taktikal ketika menjamu Arema FC. Kakang Rudianto juga akan masuk berduet bersama dengan Barba Matikardi di jantung pertahanan, ditopang oleh Elian Reinders di sebelah kiri. Sementara di tengah, meskipun Mark Klok gue harus kritik cara bermainnya ketika melawan Arema FC yang tidak efektif, terutama ketika menyerang, tapi tampaknya tidak ada pengganti yang sepadan di bangku cadangan. Mark Klok menurut gue masih akan menjadi pemain andalan, tapi gue mau ataupun memprediksi tampaknya Mark Klok bisa berduet dengan Tom Hai di double pivot karena Berguinho menurut gue layak untuk bisa diberikan kesempatan bermain di nomor 10 karena itu sudah pernah dilakukan di paruh pertama. Beberapa kali Berguinho bermain di nomor 10 dan hasilnya sebetulnya cukup baik karena Berguinho memiliki skill individu, cara melewati pemain yang sangat baik, dan ketika diberikan free roll dia juga bisa menjadi eksekutor dari tendangan-tendangan dari luar kotak penalti, sehingga menurut gue Klok, Hai, dan juga Berguinho bisa dimainkan di 3 posisi di tengah dari tim dari Persib Bandung. Sementara di sisi kiri, Beckham Putra menurut gue layak untuk bisa bermain dari menit pertama. Begitupun dengan Ulian Baros, karena Ulian Baros ini dibutuhkan untuk bisa mengcover backside dari Persib Bandung ketika di situ ada nama Musa Sidibe yang tadi gue katakan sangat berbahaya. Sementara Ramon Tanque juga gue prediksi akan masuk kembali ke line up dari Persib Bandung. Ini laga yang penting karena kita tahu Borneo FC sendiri di 8 match terakhir ini mereka sudah mengoleksi 4 kali kemenangan secara beruntun dan juga hanya mengalami 2 kali kekalahan. Dan kita tahu selain Peralta, Obieta, tapi ada nama juga Pak Pahan dan juga Kihiroise yang memang menjadi jantung, jadi nyawa permainan dari Borneo FC. Ketika lini serang mereka sangat baik, lini pertahanan juga tidak kalah baik. Bahkan Nadio di beberapa pertandingan terakhir juga sempat memberikan beberapa save yang sangat luar biasa. Apalagi lawannya adalah Persik Kediri yang dalam 5 pertandingan terakhir ini hanya mengoleksi 1 kali kemenangan, 1 kali hasil draw, dan juga 3 kali kekalahan. Sehingga secara performa, meskipun memang Persik di musim ini ketika bermain di Brawijaya, mereka jarang kalah, tapi melihat performa yang Borneo yang sangat positif, ini bukan berarti Borneo tidak bisa mencuri 3 poin dari kandang Persik Kediri. Jadi ini pertandingan yang sangat menarik, dan sedikit gue mau mereview pertandingan Arema melawan Persebaya tadi. Arema yang tampil sangat luar biasa di GBLA tampaknya kehabisan bensin di pertandingan Derby Jawa Timur tadi. Di babak pertama pertandingan sangat ketat, tapi di babak kedua ketika akhirnya Rivera yang kembali menjadi pahlawan Persebaya mencetak gol di menit ke-49, membuat akhirnya Arema ini harus keluar menyerang, harus mengorbankan lini pertahanan mereka yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh transisi yang memang menjadi taktik andalan dari seorang pelatih Persebaya, yang tadi kita lihat ada 2 gol yang tercetak dari masa transisi yang dilakukan oleh Persebaya. Dan Persija sendiri kita tahu kemarin juga menjaga asa mereka untuk bisa tetap menempel Borneo dan juga Persib Bandung setelah mengalahkan Persis Solo dengan skor 4-0. Dibandingkan dengan PSIM, laga tandang melawan PSIM, Persija kemarin lebih kreatif, dan Van Basten dan juga Fabio sekali lagi menjadi pemain yang sangat bisa menjaga transisi dari Persija ketika secara atribusi mereka sangat bagus dalam menyerang, tapi ketika ada 2 pemain ini di tengah, mereka dapat bisa mengcover ruang-ruang yang ditinggalkan oleh Donitri maupun dari di back sayap kanan Persija Jakarta, sehingga ini 2 pivot yang menurut gue ada di 4 sisa laga terakhir ini tidak bisa digantikan. Ketika sudah stabil, mungkin Persija masih bisa digas di babak kedua. Karena itu yang kemarin dilakukan oleh Sousa ketika di babak pertama, deadlock 0-0, tapi dari lini pertahanan mereka sangat kuat dan juga bisa meredam serangan-serangan dari Persis Solo. Ketika Persis Solo di babak kedua ini kehilangan nafas, sudah fisiknya menurun, mereka menurunkan pemain-pemain yang lebih atribusi menyerang, dan itu terbukti efektif ketika 4 gol akhirnya tercipta kemarin di babak kedua. Kalau menurut gue ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru dan akan masih ditentukan siapa juaranya hingga pekan terakhir. Jadi kalau menurut gue Persib Bandung besok bisa menang dari Bayangkara, skor 1-2 untuk Persib yang gue harapkan bisa tersaji di kandang dari
Presisi ataupun Bayangkara Presisi Lampung FC. Gimana kalau prediksi kalian? Coba tulis di kolom komentar.